Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita memujinya, kita bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah Ia limpahkan setiap harinya, bahkan tidak ada satupun nafas yang kita hirup, barakallahu fikum, kecuali itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min nikmatin faminallah. Dan seluruh nikmat yang ada pada kalian, maka itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita perbanyak, kita hujukan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam taslima. Nah, kita melanjutkan. Dengung sekali ya. Ya. Anak nggak terlalu paham juga sih. Biasanya yang echo kan. Ini nggak ada tulisannya. Coba. Ini triple. Coba kecil. Ini dalamnya mati. Cek. 1. Kok nggak bunyi? Malah nggak bunyi, Mbak? Nggak bunyi. 1, 2. Cek. 1, 2. 1. Nah, dalam aja apa? Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang kecil bentuknya, namun memiliki manfaat yang besar, yaitu kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan sampai kita pada bab Tafsirul Islam, penjelasan dari makna Islam. Nah, makna Islam sendiri secara bahasa kemarin sudah kita jelaskan berulang-ulang, yaitu apa? Tunduk dan patuh berserah diri, itu secara bahasa. Secara istilah adalah tunduk, patuh, berserah diri dengan mentauhidkannya, mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, sampai kita pada hadis yang terakhir dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, wa an Abi Kilabah, dari Abu Kilabah, an Amr ibni Abasah, dari Amr ibni Abasah, an rajulin min ahli Syam, dari seorang penduduk Syam, an abihi, dari bapaknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islamu. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antuslima qalbaka lillah, engkau mengislamkan hatimu kepada Allah,
wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik, dan orang-orang itu selamat dari lisan dan tanganmu. Qal ayyul islami afdal, maka dia kembali bertanya, Islam apa yang paling mulia, paling baik? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu, iman. Qal, maka beliau kembali bertanya, wamal imanu, dan apa itu iman? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, wal ba'tsi ba'dal mauti, dan beriman dengan kebangkitan setelah kematian. Nah, hadis yang terakhir dari bab tafsirul Islam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Abdul Razak dalam musannafnya, dan yang lainnya dari tabi'in yang bernama Abu Kilabah. Bukan nama sih ini ya. Abu Kilabah itu apa istilahnya? Kunyah. Namanya adalah Abdullah ibni Zaid. Kemudian dari Amr ibni Abasah, ini adalah seorang sahabi, seorang sahabat. Ada seorang dari penduduk Syam. Syam, kalau dulu nama wilayah itu ada Najd, ada Irak, ada Syam, ada Kufah, seperti itu ya. Kalau yang dimasuk dengan Syam sekarang itu meliputi Suria, negara Suria itu ya, Yordania, kemudian Palestina. Itu adalah negara-negara Syam, dulunya namanya wilayah apa? Syam. Rasulullah SAW kan waktu kecil itu pernah ke Syam. Pernah apa? Ke Syam, itu ikut jualan, ikut berdagang itu ya. Masya Allah. Jadi ke sekitar wilayah itu, antara Palestina, Yordan, kemudian apa? Suria, itu daerah-daerah. Itu namanya Syam. Sekarang dipecah jadi beberapa negara itu ya. Nah, barakallahu fiik. Bahwasanya bapaknya ini dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Nah itu. Jadi memang pangkal daripada paham adalah istifham. Makanya faham, kalau faham kan sebenarnya bahasa Arab itu ya, memahami itu, faham. Bisa faham dari mana? Dari istifham. Istifham itu apa? Tolabul fahm, minta faham. Atau dalam kita dinamakan bertanya. Makanya kalau ada dari jenengan yang belajar bahasa Arab, nanti ada yang namanya asmaul istifham, isim-isim untuk minta paham, atau diterjemahkan kepada kita apa? Kata tanya. Berarti dari sini kita bisa mengambil pelajaran barakallahu fikum. Jika kita ingin paham, maka tidak ada jalan lain kecuali kita banyak bertanya. Rasulullah SAW itu sering banget mendapati pertanyaan dari sahabatnya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang salah satu dari sahabat yang paling paham Quran. Beliau adalah Bahrul Ulum.
samudranya ilmu sahabat. Maka para sahabat itu tatkala mendapatkan permasalahan-permasalahan sulit terutama dalam masalah tafsir, datang ke Abdullah bin Abbas, padahal beliau adalah lebih muda secara usia. Makanya orang-orang bertanya kepadanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang seluas ini wahai Abdullah bin Abbas? Maka beliau menjawab apa? Bilisanis saul wa qalbun uqul. Beliau bisa mendapatkan ilmu yang sangat luas tadi, ulamanya sahabat. Kenapa? Bilisanis saul, dengan sebab lisan yang sering bertanya. Ya banyak bertanya. Maka dari sini kalau ada kita punya anak, kita punya murid, banyak bertanya, bersyukur. Selama pertanyaannya itu betul-betul memang thalabul fahmi. Betul-betul minta faham. Betapa banyak sekarang orang tua atau guru itu mematikan alat untuk anaknya cerdas, yaitu soal. Tatkala anaknya sering bertanya, rewel, bocah kok takon bae. Itu. Ini bahaya. Ini salah. Kalau anak yang senang bertanya dan pertanyaannya memang karena apa? Minta paham, kok diputus seperti itu, sudah. Itu. Dia telah membodohkan anaknya sendiri. Nah ini sering sekali kita lihat. Makanya akhirnya anaknya malas bertanya sudah. Malas bertanya akhirnya nggak kreatif nggak punya ilmu. Ya bodoh jadinya. Pelangap-pelongo seperti itu. Karena apa? Dia tanya masih dimarahin. Dan itu sudah terdoktrin dalam alam bawah sadarnya sehingga dia biasalah sudah. Mengerjakan apa yang sudah dia tahu saja. Kalau nggak tahu sudah nggak ada apa keinginan untuk bertanya, karena sudah tertanam waktu kecil saya tanya itu disengap. Nah itu, makanya barakallahu fikum. Kalau ada kita punya anak, kita punya murid senang bertanya dan bertanyanya memang betul-betul thalabul fahmi, harus bersyukur. Itu harus bersyukur sekali punya anak kok senang tanya. Apa-apa ditanya, itu masya Allah. Yang penting tadi memang betul-betul tanyanya dia memang thalabul fahmi. Karena memang pertanyaan itu banyak macam. Ada pertanyaan yang thalabul fahmi tadi minta paham, maka kasih paham karena dia minta kita kasih. Yang kedua memang ada namanya apa? Soal untuk apa? Pertanyaan untuk ngetes, imtihan, untuk mengetes. Maka kalau ini dari orang tua ke anak, guru ke murid, maka jawab. Tapi kalau ada orang yang memang untuk ngetes kita, maka kadang nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Cuma ngetes saja, dia nggak meminta paham, bahkan bisa jadi untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Itu penting harus memahami soal. Ada juga soal yang remeh, nggak ada faedah. Ini jangan kita lakukan. Ini adalah sifatnya siapa? Yahudi. Banyak nanya. Allah SWT memerintahkan untuk apa? Antat bahu baqarah, untuk kalian nyembelih baqarah. Sudah, nyembelih sapi, sudah gampang nyembelih sapi. Itu ngeyel, itu orang ngeyel itu. Sapi sing kados nopo? Sing jantan apa sing betina? Udah sing jantan betina sing warnane apa? Sing esi perawan apa yang wis randa pernah lahiran nih. Subhanallah. Sing nang kandang bae nggo hiasan apa sing wis pernah nggo bajak? Itu kan pertanyaan yang akhirnya apa? Memberatkan dia sendiri. Nah kalau ada anak, tetap aja namanya anak ada yang bertanya kayak gini. Saya namanya murid ada kayak gini. Kasih paham dia. Jangan bertanya yang seperti itu. Itu pertanyaan nggak ada faedah.
Itu yang nggak boleh itu pertanyaan kayak gitu. Itu kasih tahu itu, bener-bener kasih tahu itu. Bocah aja ngeyel. Kasih tahu dengan baik itu. Aja kakek takon sing ora perlu. Nyebeli. Kita punya murid yang kayak gitu juga. Nyebelin banget emang. Banyak tanya nggak ada faedahnya itu loh. Itu kasih tahu itu. Orang tua kalau punya anak seperti itu kasih tahu itu. Ngapain bertanya yang nggak ada faedahnya? Itu adalah sifat siapa? Yahudi. Sifat Yahudi ada pada anak antum, coba bahaya sekali. Tapi kalau sebaliknya, anak antum bertanya apa? Kisi gawe apa bi? Gawe kie? Apa baik bahane? Terangkan terus sampai dia puas. Antum kebalik. Anak yang tanya tentang apa? Minta untuk paham, antum karena nggak punya ilmunya, nggak mau belajar, disengap anaknya disalahin. Bocor rewel banget, apa-apa takon. Giliran pertanyaan yang antum hobinya gelowen juga. Pertanyaan yang nggak ada faedahnya, antum dijawab, nyuri dan yang lainnya. Akhirnya yang jadi apa? Pemahaman anak. Oh berarti tanya yang kayak gini itu yang disukai oleh orang. Itu sebenarnya antum yang jadi masalah, itu bukan anaknya awalnya. Takun sih orang perlu. Bi, apa seperti itu? Apa sih takun? Misalnya apa tanya yang nggak perlu misalnya? Ayam di situ apa nduk di situ? Misalnya gitu. Apalah seperti itulah, kita nggak paham itu. Nggak seneng kalau yang nggak anfaedah itu, anak nggak terlalu seneng seperti itu. Dan anak kadang lagi serius lagi belajar, ya mending sudah lagi di pelajaran, sudah lagi di kelas, pertanyaannya seperti itu lagi. Mending pertanyaan seperti itu lagi ngopi atau lagi duduk-duduk di gazebo, ya kan? Ini lagi di kelas, lagi pelajaran, tanyaannya nggak jelas kayak gitu. Nah itu. Makanya barakallahu fikum, coba lihat ini. Faedah pertama tadi adalah apa? Bertanya adalah apa? Jendela ilmu. Maka banyaklah bertanya. Namun tadi bertanya itu banyak macamnya. Ada yang memang betul-betul apa? Tolabul fahmi, minta faham. Maka ini harus kita betul-betul apa? Motivasi, dukung, jawab, bantu. Ada lagi pertanyaan yang imtihan, ujian. Maka kalau jenengan murid ditanya sama apa? Ustadznya sama gurunya itu ditanya, kalau yang sama gurunya dijawab. Kata ustadz itu orang bertanya itu macam-macam tujuannya. Ini ngetes saya ustadznya, karena nggak mau jawab lah. Ya memang antum itu murid lagi untuk apa? Dites biar sampai mana apa? Pemahaman yang antum dapatkan tatkala belajar. Wah, ngetes ustaz sembarangan loh. Jajare aku murid sing dablek apa priwe sih? Ya memang tugasnya orang tua, tugasnya guru adalah apa? Evaluasi setelah pembelajaran, setelah dia ajarkan, setelah dia dikasih tahu seperti itu kan. Kadang kita melihat evaluasi selaku orang tua atau selaku guru seperti itu. Itu dijawab. Tapi kalau kebalikannya, antum sebagai guru, sebagai apa, kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk ngetes, bahkan naudzubillah untuk menjebak, untuk bikin apa keributan, perpecahan, mancing-mancing gitu ya. Itu maka dilihat, bila memang maksudnya nggak baik seperti itu, maka nggak usah dijawab. Ada pertanyaan yang tadi, pertanyaan yang anfaidah, nggak ada faedahnya. Ini adalah pertanyaannya apa? Bani Israil, Yahudi. Nanya-nanya yang nggak ada faedahnya. Akhirnya apa? Memberatkan dia. Tak sukum, memberatkan kalian sendiri. Nesuk nggak wendok ya. Selesai sudah sebenarnya. Antum mana ndok puyuh ya ora apa-apa, ora salah. Ndok bebek ora apa-apa, iya kan? Ndok ayam ya ora apa-apa. Paribasane ndok cecek. Ya, kan jenengan kemarin Ustadz bilangnya bawa telur gitu kan? Kan enggak, Ustadznya sudah enggak bisa apa-apa sudah. Seperti itu. Antum takon, ndok apa Ustadz? Ndok? Ya akhirnya Ustadznya ndok bebek. Mentah atau matang? Ya wis repot maning ya. Matang. Digoreng apa dirawun?
Rawon. Dibacem disit apa rawon biasa? Dibacem disit. Bacemnya karo banyu apa karo belet? Karo belet tambahi merang, tambahi uyah, tambahi bumbu. Selikur dina. Wih sabut dadine, Bang. Padahal tadinya cuma suruh bawa telur. Gara-gara lisan antum itu kaken takun sing ora ana apa faedahe. Akhirnya apa? Memberatkan kalian sendiri. Sudah. Kalau Allah sudah turunkan ayat ini, sudah amalkan saja. Gak usah banyak bertanya. Ujung-ujungnya jadi berat kita kan. Ya kayak tadi Bani Israel. Antat bahu baqarah. Kalian suruh diperintahkan Allah untuk apa? Menyembelih sapi. Ditanya. Akhirnya hampir-hampir tidak bisa melakukan untuk mencari apa? Baqarah yang dispesifikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berat akhirnya. Nah, itu ya. Jadi, faedah pertama, ilmu memang apa? Bertanya itu adalah apa? Jendela ilmu. Maka apresiasikan bagi orang-orang murid anak yang senang bertanya. Kasih apresiasi. Yang kedua, macam-macam pertanyaan tadi. Ada pertanyaan yang tujuannya mencari paham, maka ini harus kita pahamkan. Ada pertanyaan yang tujuannya mengetes, maka dilihat. Ada pertanyaan yang gak ada faidahnya, bahkan ngalor ngidul gak jelas, maka adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang iman kepada Allah dan hari akhirnya sempurna itu diam atau ngomong yang baik. Dengan diam, gak usah dijawab. Nanti kalau dijawab kesenangan, tanya lagi yang tidak berfaedah. Nah, makanya lihat coba. Antum melihat pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pertanyaannya orang Syam ini kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang apa? Mal Islamu. Apa itu Islam? Itu kan pertanyaan paling urgent. Seurgen-urgennya pertanyaan. Karena itu adalah jalan keselamatan. Itu. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, maka dijawab, diapresiasi. Seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah engkau mengislamkan hatimu kepada Allah dan orang-orang muslim selamat dari lisan dan tanganmu. Barakallahu fikum. Mengislamkan berarti apa kemarin? Menundukkan. Ya kan, kalau Islam kan artinya tunduk, ya kan? Menundukkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Islam itu adalah orang-orang itu selamat dari tangan dan lisanmu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran faedah yang kedua. Annal Islam yura'i al-haqqaini. Islam menjaga dua hak. Sangat menjaga dan memperhatikan dua hak. Yang pertama adalah hakullah. Yang pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam menjaga dua hak. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hakul ibad, haknya hamba. Barakallahu fikum. Jadi Islam adalah dinun kamilun syamilun. Agama yang sempurna dan mencakup seluruh aspek itu terperhatikan oleh agama Islam. Di dunia ini hanya ada dua zat. Yang pertama adalah Khaliq, dan itu hanya satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua adalah apa? Makhluk, yaitu apa?
masih Allah. Seluruh selain Allah itu adalah makhluk. Keduanya ini punya hak. Sebagaimana keduanya juga punya kewajiban atas satu dengan yang lainnya. Allah punya hak sebagaimana Allah itu punya kewajiban. Kalau kita bahasa kasarnya itu ya, Allah itu punya hak. Makanya dalam hadis itu mahaqqullahi 'alal ibad. Cuma nggak disampaikan dengan kewajiban Allah pada hamba. Ditanya, Rasulullah SAW bertanya pertama, apa hak Allah atas hambanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, an yuwahhiduh, yaitu hamba tadi mentauhidkannya semata. Kemudian ditanya lagi, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak hamba atas Allah? Berarti kalau pakai bahasa yang agak apa kewajiban Allah atas hamba itu kan? Cuma kita nggak boleh mengutarakan Allah itu punya kewajiban gitu. Itu nggak sopan ketikanya. Jadi disampaikan dengan apa? Pemahaman kebaliknya, yaitu apa? Haknya hamba atas Allah. Berarti kan lawan hak harusnya apa? Kewajiban, atau kewajiban hamba kewajiban Allah kepada hamba itu kan nggak boleh. Maksudnya Allah punya keharusan atas hambanya itu kan dalam apa? Ini segi tata bahasa, sopan santun gitu ya, etika seperti itu. Barakallahu fiik. Maka itu menunjukkan apa? Ada hak hamba atas Allah, atau dalam bahasa agak anunya kan kewajiban Allah atas hamba. Allah yu'adzibu malam yusyrik billahi syai'a. Tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Nah itu. Jadi di sini pelajaran yang kedua bahwasanya Islam itu memperhatikan dua hak. Haknya pencipta Al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan haknya makhluk. Pertanyaannya, dari mana penggalan hadis ini yang menunjukkan akan hak Allah? Dari hadis ini, kan hadisnya agak panjang tadi ya. Mana yang menunjukkan di sini hak Allah atas kita? Ada yang bilang kita? Antus lima qalbaka lillah. Engkau mengislamkan, engkau menundukkan. Islam kan al-islam lillahi bitauhid, ya kan? Menundukkan hatimu kepada Allah. Nah itu berarti kan menunjukkan apa? Haknya Allah. Berarti haknya Allah adalah apa? Seluruh hati makhluk itu harus apa? Tunduk kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Mentauhidkannya, mentaatinya, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itulah apa? Hak Allah. Makanya haqqullah 'alal ibad an yuwahhidu. An yuwahhidu. Mereka para hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Itu. Ini hak Allah. Hak Allah cuma itu. Kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspeknya. Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Dan itu terletak pada hati kita. Menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Itu hak Allah atas kita. Hak Allah yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Nah, kemudian apa? Hak kedua yang diperhatikan oleh Islam adalah apa? Hak makhluk. Haknya para hamba. Haknya para hamba itu apa? Masya Allah ini. Yaitu apa? Selamatnya para hamba, terutama orang yang muslim, dari apa? Lisan dan dari apa? Tangan kita. Dari lisan kita apa? Tidak mencela kehormatannya, tidak menggibainya, tidak ini dan itu, tidak mencelanya, tidak mencacinya, tidak mendustakannya dan yang lain. Dari tangan kita, dari kedoliman kita, dari kedoliman kemampuan kita, kekuatan kita. Kita tidak memukulnya, kita tidak merampoknya, kita tidak ini dan itu.
Masya Allah. Dan itu semuanya dirinci nanti dalam syariat Islam. Rasul itu hamba tidak? Makhluk atau tidak? Makhluk. Berarti punya hak atas kita. Apa hak Rasul atas umatnya? Malaikat makhluk atau tidak? Makhluk. Berarti ada hak malaikat yang harus kita jaga. Kitab makhluk atau tidak? Kafir antum katakan kitab kok makhluk. Kitab itu kalamullah, ikhwan, ummahat. Gairu makhluk. Al-Quran makhluk, ini perkataan kufur ini. Kitab itu, kitabullah, Injil, Taurat, Zabur, al-iman bil kutub ini kan. Itu bukan makhluk gitu ya. Seperti itu. Dikirain kitab ini ya. Hah? Oh, dengarnya kita. Ya, oke, dimaklumilah. Kesepuan gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Semakin sepuh semakin berkurang. Pendengaran mulai berkurang. Gigi sudah mulai copot, kropos dan yang lain. Barakallahu fiik. Kitab ya. Kitab itu bukan makhluk. Nah, itu kalamullah. Nah, kita enggak ada B-nya adalah makhluk. Diri kita makhluk, ya kan? Makanya diri kita pun Rasulullah SAW menyampaikan. Ada sahabat yang Masya Allah malamnya tahajud, membaca Quran, zikir, siangnya puasa, habis waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Rasulullah SAW menegur orang itu. Coba, Masya Allah. Yang seperti itu ditegur coba. Nek kayan jenengan itu kira-kira disabet kayaknya. Ini sahabat itu malamnya itu apa? Gak tidur. Zikir, sholat, dan yang lainnya. Siangnya puasa. Ini ditegur, bahkan dimarahin oleh Rasulullah SAW. Kira-kira nek ndeleng kayan jenengan iki, tampang-tampang kayan jenengan, wong ini ngorok. Isi mending kalau tidur. Wong ini ngegim full. Awane mancing full. Kira-kira diapain coba kalau ada? Ini yang malamnya itu adalah qiyam, berdiri untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya puasa, ini dimarahi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena khawatir ada hak yang terzolimi dari sebab dia melakukan ibadah yang terlalu dalam kepada Allah. Ada hak anak, ada hak istri, bahkan apa? Inna li'ainaika haqqun. Sungguh matamu punya hak, maksudnya tidur. Seperti itu. Ada hak diri, haknya Khalik Allah SWT, haknya makhluk, seluruh makhluk, bahkan diri kita itu diperhatikan. Dan semuanya sudah ada dalam syariat Islam. Haknya orang tua apa, haknya tetangga apa, haknya guru apa, haknya murid apa, haknya ulama apa, haknya rasul apa, haknya malaikat apa, haknya hewan bagaimana, haknya tumbuhan bagaimana, semua sudah ada dalam syariat. Masya Allah. Agama yang kamil, syamil, sempurna dan mencakup seluruh elemen. Tidak ada satupun apa elemen yang tidak diperhatikan haknya dalam syariat Islam. Kenapa? Karena yang bikin aturan siapa? Allah SWT. Yang tahu seluruh makhluknya. Kalau aturan manusia, maka tidak mungkin kamil syamil, tidak mungkin sempurna dan tidak mungkin mencakup secara keseluruhan. Walaupun orang itu niatnya sangat baik. Kenapa? Ilmunya terbatas. Iya kan? Presiden kita Pak Prabowo hafizahullah taala itu pasti kita yakinkan belum bertemu dengan seluruh penduduk Indonesia dan ada yang masih belum dia tahu, bahkan ada yang masih beliau belum jumpa pun nggak pernah, lihat aja nggak pernah. Yakin tidak? Yakin. Jutaan atau satu? Jutaan pasti. Ya tidak? Kalau beliau menginginkan kemaslahatan, kebaikan untuk rakyat Indonesia, betul-betul pure 100% ingin berbuat baik, pasti aturannya tidak sempurna.
Kenapa? Pengetahuannya tidak sempurna tadi. Masih ada apa? Rakyatnya yang dia belum tahu secara kondisinya secara apa? 100%. Beda kalau Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tidak seluruh rakyat Indonesia? Tahu. Kelaminnya tahu tidak? Tahu. Jenis yang laki-laki dan perempuan tahu tidak? Yang umurnya 7 tahun, yang umurnya 9 tahun tahu tidak? Jumlahnya berapa? Tahu semua. Tahu semua tanpa terkecualikan. Yang asli Dayak berapa tahu enggak kira-kira? Tahu. Yang asli Jawa Tulen tahu tidak? Sing Jawane Tegal, kira-kira ngerti orang mana? Tahu pasti, iya kan? Ki Jawa Tegal, ki Jawa Banyumas, ki Jawa Kebumen, gitu kan? Padahal sama-sama ngapak. Allah tahu itu, ki ngapaknya madan beda kok. Kawan lagi ngapa ya? Kawan, gitu kan? Kawan, bukan kowe, gitu kan? Kalau ngapa? Pan ngendi? Kan seperti itu kan? Pan ngendi Kang? Pan ngendi? Itu nanti semakin ngulon semakin Jawa sedikit. Iya enggak? Pan ngendi? Itu kan ada lebih panjang dikit itu kan. Lah itu kan seperti itu. Sini enggak ada pan itu. Di Banyumas itu enggak ada pan. Anda pernah dengar enggak orang Banyumas bilang pan ngendi? Enggak ada. Arab ngendi, iya kan? Tahu Allah itu sudah. Semuanya tahu. Makanya syariatnya itu Masya Allah. Itu sudah. Pasti sudah. Dan Allah tahu enggak ada orang Kristen? Tahu. Allah tahu enggak ada orang Buddha? Allah tahu ada orang Yahudi. Allah tahu ada macam-macam agama, keyakinan, kesyirikan, kekufuran. Tahu semua. Pasti Allah akan memperhatikan haknya. Walaupun itu sekafir-kafirnya manusia. Pasti sudah. Salah satunya adalah hak dia sebagai manusia, hak azazi manusia. Hak untuk dia hidup walaupun dia kafir. Hak dia untuk bertempat tinggal walaupun dia kafir. Hak dia untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan apapun pasti sudah dilindungi dalam syariat Islam. Itu pasti sudah. Tidak mungkin tidak. Masya Allah. Makanya subhanallah. Kenapa orang takut kalau syariat Islam itu dijadikan apa? Aturan negara. Maksudnya coba kita duduk, coba mana aturan yang paling akan mendatangkan kemaslahatan coba. Gak mungkin orang kafir itu akan dibunuh di negeri muslim tanpa sebab yang dihalalkan oleh syariat. Gak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu sudah. Bahkan tidak ada jalan. Tidak ada satupun jalan, tidak ada satupun aturan untuk apa? Kedamaian suatu masyarakat, suatu bangsa dan negara kecuali dengan syariat Islam. Pasti sudah. Dan sejarah telah membuktikan. Bumi yang selalu bergejolak yaitu negeri Syam, terkhusus Palestina. Kenapa? Karena di situ ada 3 kiblat. Menjadi 3 kiblatnya agama samawi yang paling besar yang ada sekarang. Islam, Nasrani, Kristen, dan Yahudi. Maka itu selalu diperebutkan. Maka antum mau mereka damai, itu mimpi ya kawan. Mimpi itu bisa direalisasikan? Bisa walaupun susah. Kapan? Kalau yang menguasai Islam itu baru akan damai. Kalau yang menguasai bukan Muslim, mau Yahudi kah seperti sekarang, mau Kristen kah, apalagi Yahudi tadi, udah pasti tidak akan pernah tenang. Bukan tanah yang sekedar diambil, tapi apa? Nyawa, darah itu sangat mudah ditumpah. Itu. Tapi coba lihat tatkala apa? Baitul Maqdis itu dikuasai oleh kaum muslimin. Semuanya hidup berdampingan dan ini sudah tercatat dalam lembaran sejarah. Dan mereka pun mengakuinya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi ini faedah yang kedua yaitu apa?
Islam itu sangat menjaga dua hak, yaitu hak siapa? Allah dan hak apa? Hamba. Hak Allah dalam penggalan hadis yang mana? Antus lima qalbaka lillah. Kemudian hak ibad di sini an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Ya seperti itu. Ini kan kalimat pendek nih. Seorang muslim selamat, orang-orang muslim selamat dari lisan dan dari tanganmu. Ini kan kalau dijabarkan berarti apa? Ya selamat semuanya. Karena apa? Sumber kerusakan itu dari lisan dan dari apa? Kekuasaannya. Ya tidak. Orang nggak punya kekuasaan tapi mau merusak, caranya tidak mungkin dia bisa dengan memukul, nggak bisa karena nggak punya kekuatan misalnya. Dengan menindas nggak bisa. Tapi dengan apa? Provokator, ya kan? Fitnah, ya kan? Ghibah, menuduh dengan tuduhan dusta, ya tidak? Orang baik, orang beragama dengan baik, ajaran yang diajarkan baik isinya Al-Quran, Sunnah. Tapi karena apa? Nggak seneng, akhirnya dia apa? Tapi nggak berani ngelawan. Karena apa? Yang mau dilawan kedudukan sosialnya lebih tinggi misalnya, dia lebih miskin dan yang lainnya misalnya, maka dengan apa? Lisannya difitnah, dicap Wahabi kah, dicap ini itu kah, seperti itu. Ajaran sesat kah? Karena nggak bisa menyakiti, mendolimi dengan apa? Kekuasaannya, dengan tangannya. Kalau dia mampu dengan tangannya, maka dengan tangannya pasti kajiannya dibubarkanlah, lembaganya dibekukanlah, masjidnya tidak bisa dibangunkah? Karena dia punya kekuasaan, ya tidak? Seperti masjid di Bogor, Masjid Imam Ahmad bin Hambal, yang itu puluhan tahun itu sudah puluhan tahun dalam artian sudah berada puluhan tahun mau dibesarkan, izinnya semua sudah lengkap, tidak bisa dibangun seperti itu. Nah, maka hati-hati itu. Itu adalah apa? Orang yang tidak bisa kaum muslimin selamat dari apa? Tangannya dia. Padahal di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Yang namanya Islam itu adalah apa? Orang-orang yang selamat orang lain dari lisan dan dari tangannya, dari ucapan dan dari perbuatan kekuatan di dia. Berarti pemahamannya apa kalau pemahaman kebalikannya? Sebenarnya kita memahami kebalikannya. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Orang muslim adalah orang yang selamat orang-orang dari lisan dan tangannya. Berarti pemahaman kebalikannya apa coba? Dibalik. Hah? Iya, orang Islam adalah orang-orang muslim selamat dari orang-orang atau orang-orang, bahkan dikhususkan orang muslim, bahkan sebenarnya umum, orang-orang itu selamat dari lisan dan tangannya. Kebalikannya berarti apa? Nah, kan lawannya muslim apa? Kafir. Lawannya selamat berarti apa? Tidak selamat. Ya tidak. Berarti orang kafir adalah orang yang tidak selamat, orang-orang itu dari lisan dan dari perbuatannya, tangannya, ya tidak? Makanya orang Yahudi itu orang yang ini di-banned enggak ini? HP Facebook kanan nanti di-banned. Orang Zionis Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah selamat orang lain dari apa? Lisan dan dari apa? Tangannya. Iya kan? Sampai sekarang udah. Enggak cuma dari lisannya, karena sekarang punya power, punya kekuatan, akhirnya apa? Dengan kekuasaannya dibantai itu yang namanya kaum muslimin di Palestina. Seperti itu. Barakallahu. Nah, ini kan bahaya. Maksudnya kalau ada orang muslim kok dia sampai terganggu oleh orang muslim yang lain, berarti orang muslim yang lain ini kita enggak katakan kafir. Cuma ada sifat kekufuran di situ. Makanya tidak dinamakan iman yang sempurna. Imannya pasti ada cacat itu. Bisa ada seorang muslim kok melarang pembangunan masjid.
Kecuali di situ gereja, diskotik gitu loh. Apalagi masjid itu ditegakkan betul-betul sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahaya itu. Anak khawatir sekali itu. Wallahi anak khawatir itu. Allah palingkan hatinya. Jadi benci-benci, tapi jangan kebangetan itu loh. Itu bahaya itu yang antum nggak boleh itu benci kepada sesuatu pun itu ya, yang kebablasan itu nggak boleh itu. Rasulullah SAW mengingatkan itu. Ahbib habibaka haunan ma asa antakuna baghidatan haunan ma. Cintai orang yang engkau cintai ya sebatasnya saja. Sebatasnya maksudnya apa? Ya sesuai syariat saja. Dasarnya adalah syariat. Karena bisa jadi dia menjadi orang yang paling kau benci. Dan kebalikannya, abghid baghidaka haunan ma. Benci orang yang pantas engkau benci sebatasnya saja. Bisa jadi nanti suatu saat dia menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, sebatasnya itu apa? Ya sebatasan syariat. Kita benci kenapa? Kita benci kepada orang Yahudi kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kepada ahlul bid'ah kenapa? Karena beliau bermaksiat kepada Rasul, membuat ajaran-ajaran baru yang tidak ada contohnya dari Rasul. Kita benci kepada orang-orang pelaku maksiat kenapa? Karena dia memaksiati Allah. Berarti apa? Benci kepada apa? Bid'ahnya. Benci kepada apa? Maksiatnya. Benci kepada apa? Kekufuran dan kesyirikannya. Hilang kufurnya, hilang syiriknya, hilang bid'ahnya, hilang maksiatnya. Tatkala dia tobat, maka dia adalah saudara kita, saudara. Makanya kalau kita benci, jangan kita membawa personalnya dia sebagai manusia. Dasar bocah, ireng, cilik, keriting. Nah, seperti itu ya. Ini enggak boleh. Kafir seperti itu. Enggak boleh. Kita benci kekufurannya. Kafir, cerumut, ireng, gudeng. Misal seperti itu. Nah, enggak boleh itu. Kita benci apa? Kekufurannya saja. Sebatasnya saja. Yaitu sebatasan syariat. Kita boleh membenci apa? Kekufuran. Zatnya nggak boleh kita apa? Hancurkan kehormatannya. Seperti itu. Nah, Masya Allah itu adalah Islam. Luar biasa. Nanti kalau khawatirnya tadi, kita sudah mencela dia seperti itu. Dengan apa? Melampaui batas. Tatkala dia menjadi muslim, akhirnya kan jadi orang kepenak. Ganu lagi kafir, golinginnya luar biasa. Dasar kafir, cerumut seperti itu misalnya. Ireng, gudeng seperti itu ya. Tatkala masuk Islam jadi orang kaya raya coba. Antum butuh pekerjaan gimana coba? Apa bingung itu lah. Atau antum tawa kan, tawa dagangan misalnya. Assalamualaikum Bu, mau pada belanja gitu. Sing buka, jeneng kiye wis kerudungan ya. Ganu tekanan ini kafir cerumut seperti itu. Izin kita akhirnya kan. Ya kalau jualannya cuma jualan yang kecil. Lah kalau kita jadi kontraktor, ganu ngenyak ya kan. Tendernya gede nemen, sebulannya sing duwe siapa? Sing ganu jenyak seperti itu kan. Sekarang sudah muslim seperti itu. Nah itu. Makanya Masya Allah. Tapi kalau kita membenci kekufurannya, orang pun sadar. Tatkala dia tobat kan, ya memang dulu saya salah kekufurannya. Tapi Masya Allah, dia cuma mengingatkan saya tentang kekufurannya. Kehormatan saya belum betul-betul dia jaga. Bahkan dia yang nanti akan mencari antum itu. Di bakul berambang kayu. Subhanallah, kanu ngelingna aku sekarang kekufuran yakin. Tapi Masya Allah, orang ngenyak sedikit pun tentang kehormatanku kan. Langganan karo kebela gitu. Seperti itu kan. Barakallahu. Itu. Dan coba itu terapkan ke seluruh hal. Termasuk kepada saudara-saudara kita yang masih melakukan kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Benci sebatasnya, yaitu benci tentang apa? Kebid'ahannya saja. Benci sebatasnya, yaitu benci kemaksiatannya saja. Jangan lebih dari itu. Barakallah. Kadang kita melampaui batas. Dan pasti pangkalnya adalah kurangnya ilmu.
Pangkalnya itu adalah apa? Kurangnya ilmu. Itu. Jadi ini tatkala kita membaca ini kan, membaca petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita jadi tahu. Ternyata ada dua hak yang betul-betul harus kita perhatikan. Haknya Khalik Allah Subhanahu wa taala dan haknya seluruh makhluk. Nah. Qal ayyul islami afdal. Kemudian beliau, yaitu penanya ini bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam apa yang paling mulia? Jadi Islam itu kan kalau dimutlakkan, diberdirikan sendiri kan maknanya itu ya agama ini keseluruhan. Baik amalan batin, baik amalan zahir, ya kan? Seperti itu. Ya seluruh syariat Islam ya agama Islam itu maksudnya. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu, yaitu Islam. Nah, di sini Islam yang mutlak, Islam yang bermakna umum. Karena ada Islam bermakna khusus tatkala kita berbicara atau kita gandengkan Islam dengan iman. Tatkala Islam digandengkan dengan iman, maka makna Islam apa? Amalan zahir. Iya kan? Tatkala misalnya Rasulullah SAW ditanya yang hadis kemarin, hadis Jibril itu kan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya kan? Maka Rasulullah SAW menerangkan Islam itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan apa? Zahir. Nah di sini berarti Islam apa? Islam umum bermakna umum atau Islam yang bermakna khusus? Umum. Wong disebutkan sendiri kok di sini kok. Iya tidak? Nah, di sini berarti makna umum. Islam berarti mencakup iman tidak? Mencakup. Mencakup ihsan tidak? Mencakup. Karena Islam di sini adalah Islam umum, keseluruhan agama Islam itu sendiri. Nah, dari agama Islam itu yang seluruhnya itu ditanya yang paling afdol yang mana? Seperti itu. Masya Allah. Jadi ini coba lihat pertanyaannya itu. Nah, kembali ke faedah pertama tadi. Yaitu kalau bertanya itu bertanya yang berbobot gitu kan. Ini bertanya tentang Islam. Ternyata Islam luas. Luas banget karena dia adalah tadi memperhatikan hak Allah dan hak hamba. Itu kan luas sekali. Ya tidak? Maka dia tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Tidak mungkin. Gak ada satupun hamba yang bisa melakukan Islam secara keseluruhan. Ya tidak? Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kira-kira orang yang bangun tidur ya, dari bangun tidur dia membaca doa. Kemudian masuk kamar mandi baca doa terus seperti itu, kemudian dia duduk di masjid sampai syuruk. Kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sholat duha. Kemudian apa? Ke masjid salat qobliyah terus sampai itu. Tidak mungkin ada yang bisa melakukan apa? Islam secara keseluruhan. Tapi Islam dilaksanakan secara keseluruhan, iya atau tidak? Iya. Oleh apa? Oleh seluruh masyarakat loh. Oleh seluruh masyarakat maksudnya kayak gini, gampangannya ya. Ini satu individu, gak mungkin dia bisa melakukan Islam secara syariat Islam secara keseluruhan, gak mungkin. Karena kemampuannya terbatas. Tapi keseluruhan umat ini bisa melakukannya. Bukankah ada orang muslim yang hobinya sedekah, tapi yang nggak sembahyang tahajud angel, orang terbiasa gitu loh. Ada sing ahli tahajud tapi pelit, madan pelit. Ya ada gitu kan. Tapi syariat Islam terlaksanakan, ada yang melaksanakannya, ya tidak? Nah itu maksudnya. Sama ilmu juga sama kan? Gak mungkin ada satu ulama yang dia tahu ilmu Islam secara keseluruhan. Tidak mungkin. Tapi seluruh ilmu Islam akan senantiasa terjaga sampai akhir zaman. Ya tidak? Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ahli hadis itu yakin masih ada hadis yang terluput dari kitabnya. Ya tidak?
Tapi seluruh hadis pasti akan senantiasa terjaga. Mungkin tidak ditulis di Sahih Bukhari, tapi ada di Sahih Muslim. Mungkin tidak ada di Bukhari Muslim, ada di Nasai. Ya tidak? Berarti Imam Nasai ada yang tidak tahu dari Imam Bukhari. Ya tidak? Sebagaimana Ibnu Hibban ada yang dia tidak tahu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Seperti itu kan? Bagaimana yang lainnya juga. Tapi syariat Islam terkumpul dalam mereka para ulama ada. Nah itu. Makanya di sini Masya Allah ini menunjukkan cerdasnya sahabat tadi. Dia paham kemampuan dia terbatas. Maka dia pilih mana yang paling afdol. Ini pelajaran yang ketiga. Ambil skala prioritas. Ambil apa? Skala prioritas dalam semua hal. Dalam apa? Semua hal. Antum punya duit itu, saya yakin duitnya jenengan itu nggak kayak Mark Zuckerberg apa siapa itu pemilik Facebook, iya kan? Terbatas banget, pakai banget. Antum punya tenaga itu pasti terbatas. Antum nggak bisa belah diri seperti amuba. Amuba sih lumayan bisa becah kan, tek. Siji ngaji, siji lagi mlaku-mlaku karo bojo. Siji lagi siji lagi madang nang Haji Dori karo bojo loro, kan? Bodom langsung guyu. Nek bisa seperti itu kan, mecah-mecah ya kan. Tapi sayangnya kita nggak bisa mecah membelah diri ya kan, terbatas kan. Kalau kita lagi ngaji di sini, kita nggak bisa menyenangkan istri di sana, ya tidak? Seperti itu. Kalau kita lagi menyenangkan istri, orang bisa pahal. Ya tidak? Ada barang baik karo bojo, ya orang bisa pahal. Kalau kita lagi ngaji, gak bisa kita ngarit. Ya tidak? Terbatas tidak? Makanya ini mengajarkan sahabat itu orang paling cerdas dalam metodologinya loh. Dalam manhajnya. Coba lihat di sini. Beliau paling cerdas, makanya tatkala melihat di Islam ternyata digambarkan dengan Islam luas sekali ternyata. Seluruh dunia ini adalah apa? Ada syariat Islamnya. Saya nggak mungkin melakukannya secara sempurna. Maka cari yang paling afdol. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran apa? Ambil skala prioritas pada setiap hal. Antum hidup di sini, mana yang akan antum paling dahulukan? Yang paling antum kita dahulukan adalah apa? Iman. Kalau antum mau berdakwah, siapa yang paling didahulukan? Yang paling didahulukan adalah anak, istri kita, keluarga kita, orang tua kita. Jangan sampai antum Masya Allah dai kibar, ustadz nasional bahkan internasional, tapi keluarganya tidak antum perhatikan. Masya Allah, antum jadi relawan luar biasa, membantu bencana di Lombok, bencana di Aceh, bencana banjir di sini di sana. Tapi Masya Allah, antum tinggalkan keluarga, dalam keluarga antum dalam keadaan kelaparan. Namanya antum lagi di tempat lain. Otomatis antum tidak mungkin bisa bekerja untuk menafkahi anak istri antum. Maka kalau tidak ada yang bisa ditinggalkan untuk memberikan nafkah anak istri antum, kita bisa membantu orang lain tadi yang sedang bencana tadi dengan apa? Ya mungkin dengan dana kalau kita punya. Kita bisa transfer ke lembaga yang amanah, ya tidak? Kita bisa mendoakan minimalnya, ya tidak? Skala prioritas, ikhwan. Skala prioritas itu penting. Dan yang paling penting dari seluruh aspek kira-kira apa? Saya pengen tahu. Jangan-jangan jenengan nggak tahu juga skala prioritas. Yang paling penting dari kita miliki itu apa? Iman, benar. Tapi ada yang lebih penting dari iman. Kira-kira apa? Tauhid yang iman tadi kan, akidah, tauhid, iman itu kan hampir sama ya kan. Ada yang lebih penting daripada itu apa? Kurang. Itu ini kan belum tahu kan pada kan? Ya bukan nggak tahu, itu betul itu maksudnya kurang tepat.
ilmu ya ikhwan. Antum gak akan pernah tahu akidah yang benar. Antum gak akan pernah tahu iman yang benar. Antum gak akan pernah tahu tauhid yang benar. Antum gak akan pernah tahu semua hal kecuali dengan ilmu yang benar. Ya tidak? Tapi masalahnya coba, barakallahu fikum. Alokasi kita untuk bermajlis ilmu coba. Untuk kerja antum bisa 8 jam per hari. Untuk ilmu berapa coba? 1 pekan. Itu pun gak sehari. 1 pekan 1 jam. Jamnya wis mulai jam 09.00 wis klojotan. Wis ngesot-ngesot kayak gini aduh kesuwen. Langak-langok jam aduh. Seperti itu, belum jam pira seperti itu. Itu adalah sumber seluruh hal adalah ilmu coba. Kalau Masya Allah. Ini nasihat buat saya pribadi. Benar itu. Alokasikan waktu yang paling tinggi adalah untuk ilmu itu harusnya. Untuk belajar. Hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Niscaya kita itu akan terangkat derajatnya dunia dan akhirat. Kalau kita punya ilmu agama, kita selamat. Akidah kita benar. Amalan kita bisa benar sesuai dengan contoh Rasul. Kalau kita punya ilmu dunia pun begitu juga. Ilmu ya ikhwan. Alokasikan waktu yang paling lama adalah untuk ilmu. Termasuk untuk kehidupan kita. Kalau kita nggak punya ilmu, maka kita akan mendapatkan maisha. Hal sebab untuk kita hidup itu maisha yang berat, lama, hasilnya sedikit. Kerja harus 8 jam, panas. Seperti saya, karena nggak terlalu pandai dalam ilmu dunia, kerjanya 24 jam, nunggoni wedhus, gatel, panas dan yang lainnya seperti itu. Cuma keceplik. Paling berapa? Mohon maaf, bukan berarti kita lagi menyepelekan maisha, iya kan? Coba, misalnya mohon maaf, misalnya buruh apapun lah itu ya, itu kan kerjanya paling keras, waktunya paling lama, tapi upahnya paling sedikit. Beda dengan orang yang punya ilmu. Tukang ini contohnya masjid ya, tukang masjid yang bangun masjid ini mentok-mentoknya 100.000. 110 untuk sarang jarang. Itu tukangnya 100.000. Iya kan? Kenetnya 80 atau 85. Tapi desainernya berapa? Tanya Mas Agis itu desainernya berapa itu? Wis jagongan nang AC, udah kura-kura. Kapan ora tuh panasan nyeliki sedela tok iki. Munggah basike nganggo drone iki kan. Wis ganu ta penekan sik nganggo drone iki. Ora ketempelan ya kan. Dene mobilnya anyar ya. Motornya anyar maning ya kan seperti itu kan. Itu karena ilmu ya, Juan. Karena ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, ya itu tadi. Itu untuk sekedar ilmu duniawi. Berarti ilmu akhirat berarti harusnya lebih perlu lagi itu. Tentang tauhid, tentang syariat itu. Barakallahu fiik. Makanya itu. Antum itu agendakan anak antum itu paling utamanya adalah itu bukan anak antum, anak kita semua anak termasuk anak-anak itu. Paling pertama itu untuk senang ilmu gitu loh. Itu betul. Nanti untuk kebahagiaan dia, dunia akhirat. Ilmu dunia akan membahagiakan dia untuk dunianya. Ilmu akhirat akan membahagiakan dia akhiratnya. Dunia dan akhirat itu kalau bahagia semuanya kan enak. Itu permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Jadi pelajaran yang ketiga, tatkala beliau bertanya tentang ayul islami afdal, mengajarkan kepada kita pentingnya kita untuk melihat skala prioritas. Kemudian beliau menjawab iman. Beliau menjawab apa? Iman. Kenapa ya ikhwan? Kenapa iman enggak Islam amal zahir? Nah, kalau ini kan iman, karena amal zahir itu tidak akan pernah diterima kalau enggak ada iman. Salat itu enggak akan pernah diterima kalau enggak ada iman. Zakat, sedekah, sedekah dan seluruh kebaikan-kebaikan kalau enggak ada iman maka tidak akan pernah diterima. Aqallul imannya itu al-imanu billah.
Paling sedikitnya iman itu adanya iman kepada Allah tadi. Karena itu adalah apa? Qasduna. Itu adalah tujuan kita dalam melakukan amalan. Kalau kita sudah melakukan amalan, tujuannya adalah untuk Allah, iman kepada Allah tadi, maka apa? Islam kita, amalan dohir kita, semuanya akan diterima. Loh, emang ada orang yang Islam gak diterima amalannya, Ustaz? Banyak sekali. Bahkan ada orang yang dohirnya Islam, mereka menjadi fiddarkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Manhum, siapa mereka? Orang munafik. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu apa? Di keraknya neraka. Orang munafik sholat atau tidak iman? Sholat. Haji bahkan itu, insya Allah itu munafik yang zamannya Rasul itu kalau mau ditulis itu haji fulan seperti itu. Tapi mereka munafik. Zahirnya mengamalkan Islam, batinnya menunjukkan kekufuran. Makanya tatkala ditanya ini, Islam apa yang paling afdal? Maka yang ditanya iman. Karena itu adalah apa? Yang menjadikan Islamnya, amalan zahirnya bernilai pahala. Nah, qala wa man iman. Kemudian iman itu ternyata luas, ikhwan. Iman kan keyakinan kan? Keyakinan kan luas sekali. Ini contoh. Jalan-jalannya antum dengan jalan-jalannya Imam Syafi'i tidak akan pernah sama. Makannya antum dengan makannya Imam Syafi'i tidak akan pernah sama. Kenapa? Yang membedakan? Walaupun sama-sama makan kebab misalnya lah. Imam Syafi'i makan kebab, antum makan kebab. Bedanya di mana? Di amalan hati tatkala makan. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjenguk muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian disuguhi makanan. Dan beliau memakan dengan sangat banyak. Ceritanya banyak. Ada beberapa cerita. Kita ambil yang poin di sini. Murid-muridnya itu heran. Ya Allah ya Rabbi. Ujarku sing jenenge Imam Syafi'i ya pantasnya ulama, alim, abid. Ya zuhud lah seperti itu. Makannya enggak rawogan seperti itu. Ternyata makannya akeh banget seperti itu kan. Imam Ahmad yang tahu gurunya, tahu persis siapa gurunya. Tatkala murid-muridnya Imam Ahmad itu bertanya pada takon dewek ngana. Ngeteli oleh ilmu. Tanya kepada guru-gurunya itu kan. Apa jawaban beliau? Karena saya tidak pernah makan sampai kenyang dan saya tahu kenapa saya makan sampai kenyang ini sebagai apa? Pertama, syukur saya kepada Allah SWT. Yang kedua, berterima kasih saya kepada Ahmad. Kenapa? Saya tahu persis tidak mungkin harta Ahmad itu dari sesuatu yang syubhat. Itu keyakinan ya kan? Saya bersyukur sama Allah, berkunjung ke Ahmad ini saya dikasih makanan. Dan saya yakin kepada Ahmad bahwasanya makanan yang disuguhkan ke saya itu betul-betul apa? Tidak ada sedikit pun dari hal yang haram, dari yang subhat apalagi haram. Makanya wujud syukur kepada Allah SWT adalah saya habiskan makanan tersebut. Wujud terima kasih, rasa senangnya saya pada Ahmad adalah apa? Saya habiskan makanan tersebut. Masya Allah. Kira-kira anak pun ngasih makan ngasih kepikiran kayak gue. Ya Allah, kepikirannya tuh teman gitu loh. Jenengan mangan kan sing penting apa? Enak apa ora kayaknya. Nek kasinan ditinggal. Sing penting wareg gitu kan. Gak kepikiran itu sampai segitunya. Ya tidak, sama-sama makan. Tapi yang membedakan adalah apa? Iman. Makanya ditanya apa? Ayyul islami afdal al-iman. Duduk kita tidak akan pernah sama dengan duduknya Abu Bakar. Tidur kita tidak akan pernah sama dengan tidurnya Umar. Sedekah kita tidak akan pernah sama dengan sedekahnya Utsman. Belajarnya kita tidak akan pernah sama dengan belajarnya Ali. Dan begitu semuanya. Antar orang berbeda. Walaupun pekerjaannya sama. Apa yang membedakan? Iman. Masya Allah. Itu. Makanya kajian tentang akidah, tentang tauhid. Itu termasuk pelajarannya, kajian yang paling penting.
Sepenting-pentingnya ilmu adalah apa? Akidah. Akidah itu bukan yang hanya nggak nyembah patung, nggak nyembah berhala, itu bukan. Akidah ya seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian ditanya lagi, karena iman itu kan luas banget kan tadi kan, sampai makan aja ada sisi imannya tadi kan. Makanya dalam sebuah hadis disampaikan, al-imanu bid'un wasituna syu'batan, fi riwayatin wasab'una syu'batan. Dalam hadis disampaikan iman itu ada sekitar 63 cabangan atau 73 cabangan. Fa'ala qaulu la ilallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah wa naha imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah itu. Berarti iman itu luas. Makanya ditanya lagi, skala prioritas lagi. Mamal iman, apa itu iman? Antuk minabillahi, engkau beriman kepada Allah. Ini inti dari segala inti. Iman itu inti, tapi inti daripada segala inti adalah iman kepada Allah. Bagaimana hati kita itu dalam seluruh keadaan kita, bahkan sampai pun ikhwan barakallahu fikum, seandainya kita ditakdirkan lagi bermaksiat kepada Allah, ingat Allah. Sehingga apa? Maksiat kita enggak berlebihan. Sehingga apa? Syukur kita bisa berhenti dari kemaksiatan tadi. Namanya orang misalnya ya mungkin karena ini contoh ya badan contoh. Dagang misalnya. Antum kan sering lihat di pasar itu kan. Kadang ya tergoda untung pengen gede, waringan, ning dhuwur-dhuwur ke super-super gitu kan. Ngingsor ya super, pokoknya sing tengah ya coba. Runtuk ke itu kan ya gak sempurna imannya ya kan? Kan ada gis di situ, ya tidak? Nah itu. Barakallahu fikum. Nah, yang paling tinggi adalah ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari rukun iman yang berapa itu, coba hitung. Pertama, iman kepada berapa? Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari pembangkitan. Ada berapa? 6? Coba hitung. Kayak TK ini. Pertama, iman kepada apa? Allah, 1. Yang kedua, malaikat, 2. Yang ketiga, kitab, 3. Yang kepada 4. Kemudian hari pembangkitan, hari akhir, 5. Ada berapa? Yang satu mana? Oh, di situ ada. Lah iya, maksudnya anak tanya ini yang di hadis ini loh. Yang di hadis ini ada berapa? 5. Iya kan? Lah yang 6 mana? Kayak balonku ada 5 aja ya, hilang 1 itu ya. Belum disebutkan. Sebenarnya ini disebutkan kata para ulama, iman kepada qada dan qadar, kepada qada dan qadar itu kadang disebutkan langsung, kadang enggak. Kenapa? Karena itu sudah masuk kepada iman kepada Allah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Ringkasannya sedikit itu ya. Bahwasanya Islam itu yang pertama tadi menjaga betul berapa hak? 2. Yang pertama, haknya siapa yang harus dijaga? Hak Allah, yaitu dengan apa? Mentauhidkannya, mengislamkan hati kita, itu kan kalau di sini kan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menundukkannya. Yang kedua, hak siapa? Seluruh hamba, dan itu banyak ya rinciannya, bisa dibaca di syariatnya, ya kan. Yang kedua, pelajaran yang kedua apa tadi? Ini sebenarnya yang pertama itu tadi ya, jendela ilmu adalah apa? Bertanya, itu ya tadi kan. Nah, kemudian yang kedua tadi, kemudian yang ketiga adalah apa? Apa? Memperhatikan skala prioritas dalam amalan kita. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau dalam permisalan yang ada tersinggung seperti itu. Wallahi, demi Allah tidak ada niat untuk hal tersebut, dan mohon kehalalannya dihalalkan, dimaafkan seperti itu. Kalau ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala semata.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.